Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang lingkaran. Nah, sebelum kalian mengenal rumus keliling, rumus luas lingkaran, di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaatnya lingkaran, kemudian apa sih contoh-contoh di kehidupan sehari-hari itu yang benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, mari kita simak video berikut ini. Oke guys, sebelum saya mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, kemudian manfaat lingkaran, ini ada pertanyaan nih, apa sih pentingnya belajar matematika? Apa ya guys kira-kira pentingnya belajar matematika itu? Menurut kalian penting nggak sih belajar matematika itu? Apa Anda kalian semua itu mungkin berpikir belajar matematika itu tidak penting? Mari simak. Oke guys, nah di sini nih jawabannya. Apakah penting matematika itu? Nah, pelajaran matematika itu memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari itu yang menggunakan matematika. Banyak sekali dari aktivitas, kemudian pekerjaan-pekerjaan, kemudian kayak menghitung kolam, menghitung keliling kolam, luas kolam dan lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu matematika itu sangat-sangat digunakan, guys. Jadi kalian yang berpikir, "Oh, percuma percuma sih aku belajar matematika itu nggak ada gunanya." Nah, Anda itu salah fatal dalam dalam kehidupan sehari-hari nyatanya itu eh, kita membutuhkan sebuah aplikasi matematika kayak gitu. Oke guys, ini nih contoh dari aktivitas dan pekerjaan yang mengaplikasikan matematika kayak gitu, ilmu matematika, pelajaran matematika. Yang pertama itu ada jual beli. Nah, di jual beli ini biasanya kalian temukan di mana? Di pasar ada, kemudian di mall juga ada, di toko-toko di sekitar rumah Anda pasti pernah melihat kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli itu ada apa saja sih yang mengaplikasikan matematika? Ada keuntungan, kerugian, harga jual, harga beli, kemudian ada diskon. Di mall-mall biasanya diskon 20%. Nah, itu biasanya perempuan-perempuan itu banyak yang minat kayak gitu. Ada beli satu gratis, kemudian ada beli satu gratis dua. Ada yang satu diskon 20%. Mending yang mana ya? Kan itu juga membutuhkan ilmu matematika. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada transaksi di bank. Nah, transaksi di bank ini biasanya ada deposit, kemudian ada bunga, kayak gitu kan. Di matematika juga mengaplikasikan di bank ini mengaplikasikan ilmu matematika tentang bunga dan deposit itu. Kemudian arsitektur. Arsitektur ini apa ya? Mengaplikasikan apa? Nah, arsitektur ini mengaplikasikan matematika itu terkait tentang keliling dan luas bangun. Ada itu bangun-bangun, entah bangun persegi panjang, persegi, lingkaran dan lain sebagainya. Nah, di sini misalnya ya, kita punya tanah luasnya berapa meter gitu ya. Kemudian ingin dibangun dengan banyak ruangannya itu ada 4 kamar, satu kamar mandi, dua dapur, terus kemudian ada taman yang berbentuk lingkaran. Itu berapa ya kira-kira peruangan itu ukurannya? Nah, arsitektur ini menggunakan ilmu tentang luas dan keliling bangun untuk mengukur atau membagi-bagi ruangan-ruangan tersebut, tanah tersebut, kemudian sehingga dapat ukuran. Oh, kamarnya ini ukurannya segini loh, segini loh, segini, segini loh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke lingkaran. Oke, lingkaran adalah materi fundamental dalam matematika. Jadi, dasarnya itu adalah lingkaran.
gitu. Sebelum kita menghitung kayak luas permukaan tabung, luas permukaan kerucut, kemudian ada lagi kayak kita menerapkan kayak kita memindahkan rumput itu dalam taman yang berbentuk lingkaran kayak gitu, kita juga memanfaatkan materi terkait lingkaran. Nah, makanya disebut lingkaran itu materi yang fundamental, dasarnya sebelum kita ke masalah yang kompleks, guys. Seperti itu. Makanya kita harus belajar materi lingkaran ini, guys. Oke. Nah, kemudian sebutkan benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran. Kira-kira apa saja ya, guys, yang di sekitarmu itu yang berbentuk lingkaran? Nah, di sini itu ada 6 contoh di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Yang pertama itu ada jam dinding, yang kedua itu ada roda, kemudian yang ketiga itu ada papan panah, kemudian ada uang koin, ada hula hoop, dan ada cincin. Nah, jam dinding ini kan pasti jam dinding ini belum tentu berbentuk bulat gitu. Belum 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 tentu berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk kotak. Nah, di sini di rumah saya itu jam dindingnya berbentuk lingkaran, guys. Makanya di sini saya mencontohkan jam dinding berbentuk lingkaran. Kalau roda itu kan pasti berbentuk lingkaran, nggak ada yang berbentuk persegi, segitiga, itu kan nggak ada. Kemudian papan panah itu juga ada yang berbentuk persegi, tapi kebanyakan berbentuk lingkaran, guys. Kemudian uang koin itu juga berbentuk lingkaran, holap itu juga berbentuk lingkaran, cincin itu juga berbentuk lingkaran, guys. Kemudian apa sih manfaatnya belajar materi lingkaran itu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu materi lingkaran itu bisa untuk mendesain taman dalam berbentuk lingkaran, kemudian dapat kayak misalnya taman itu pengen taman lingkaran itu pengen dimasukin kayak rumput sintetis. Nah, itu bisa, guys. Kayak kita membutuhkan berapa rumput ya biar kita itu tidak mubazir belinya kayak gitu. Terus ada lagi ya digunakan untuk menghitung luas permukaan bola, kemudian luas permukaan tabung, dan luas permukaan kerucut seperti itu. Banyak sekali, guys, manfaat materi lingkaran. Makanya kalian disarankan untuk belajar materi lingkaran dan diwajibkan untuk belajar materi lingkaran di SMP, SD sudah dikenalkan tentang materi lingkaran. Nah, kemudian di SMP juga dikenalkan materi lingkaran. Kemudian di SMA juga dikenalkan materi lingkaran. Nah, di sini berarti materi lingkaran ini sangat penting untuk dipelajari dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks seperti itu, guys. Nah, sekian video-video tentang manfaat lingkaran, kemudian bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya ada materi tentang unsur lingkaran, kemudian keliling lingkaran, kemudian ada garis singgung, kemudian ada hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat. Nah, simak guys video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.